liyasluha bidzalika liqabulil ilmi. Dari bawah, dua baris dari bawah sebelah kiri setelah koma, liyasluha bidzalik. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mustafa balligh maqasidana lam yahtalim khattun taha mutlaqan abada وما دزا أبا أصلا في مزى الزمن يا مصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا يا واسع منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي طه بلغ قاصدنا ما مضى يا واسع كتفه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يا ذا بمختاتني يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هذه الخصائص فاحفظها تكن أمنا من شر نار وسراق ومن محن مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah wa syukru lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh liyasluha bidzalik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin wa radiyallahu ta'ala ankum. Liyasluha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi wal ittila'i ala daqa'iqi ma'anihi wal fahmi li ghawamidhihi. Liyasluha supaya dia berhak ya. Liyasluha supaya dia berhak, si orang yang mensucikan hati itu ya. Yang di atas kemarin tuh hendaklah pertama mensucikan hati dari belenggu, dari daki, dari hasud ya. Dari akidah yang buruk dan dari akhlak yang buruk. Akhlak itu paling penting ya. Akhlak itu bisa berupa tata krama maknanya, bisa juga maknanya sopan santun yang berasal dari hati ya. Kadang-kadang kita sopan menurut kita standar kita sopan, tapi di hadapan orang belum tentu orang itu setuju atau satu lingkungan tersebut setuju. Nah, kalau kita menyesuaikan diri dengan satu lingkungan, misalkan kita ke Jawa, kemudian mengikuti adat Jawa, misalkan kalau jalan depan orang tua sungkem atau sambil membungkuk ya, atau ada beberapa di pesantren itu kalau nuangin minuman itu sambil jongkok jalan itu ya. Tapi beberapa majelis kita lihat ada murid-muridnya depan guru diri aja naruh. Nah, jadi standar adab itu enggak mutlak harus begini harus begitu enggak ya. Jadi kadang-kadang cocok di satu tempat, tidak cocok di tempat lain. Itu adab. Adab itu lebih kepada tata krama menyesuaikan dengan situasi dan tempat ya. Tapi kalau akhlak itu lebih dalam dari adab ya.
Maksudnya dari tata krama. Ya, akhlak bagian dari adab, adab juga akhlak, sinonim ya. Tapi kalau akhlak itu lebih kepada batiniyah, artinya sebetulnya secara kasat mata, secara zahir kita kelihatan agak kurang sopan. Tapi orang tahu sebenarnya kita sopan gitu. Orang itu bisa paham, bisa lihat dari sikap kita sebenarnya kita sopan. Cuman kadang-kadang cara sopan kita agak-agak salah dikit gitu. Itu namanya akhlak ya. Nabi juga begitu sama. Ya. Nabi punya akhlak, begitu juga bangsanya juga punya akhlak, tapi belum tentu di tempat lain itu cocok ya. Tapi hebatnya Nabi itulah karena beliau Rasulullah punya sikap fatanah, sifat fatanah, cerdas. Cerdas di setiap tempat dan cerdas di setiap waktu. Bisa menyesuaikan sesuai dengan keadaan suku, budaya suku tertentu, beliau bisa belajar cepat ya. Mempelajari budaya tertentu. Ketika beliau tinggal di Bani Sa'ad, ketika disusui, beliau mengambil bahasanya, tata keramanya, cara hidupnya ya. Beliau hidup di kota juga hidup di kampung juga hidup, menghadapi orang Baduy juga bisa. Nah itu namanya akhlak ya. Dan itu perlu belajar ya. Sama kita juga begitu ya. Kalau kita ini terbiasa berakhlak atau kita memang sudah punya akhlak, hati kita ini lembut, itu gampang belajar adab, gampang mempelajari adab tata krama di satu tempat tertentu. Tapi kalau kita nggak punya akhlak, hatinya keras, susah diajarin adab. Sama orang Betawi bentur, sama orang Sunda bentur, sama orang Jawa bentur, karena akhlaknya emang dasar hatinya keras. Nah itu namanya akhlak, bedanya gitu ya. Kalau akhlak itu batiniyah, kalau adab itu tata krama yang dididik ya. Adab itu tata krama yang dididik, etika lah kalau adab itu etika ya. Tapi kalau akhlak nih dari hati, kadang-kadang cara salaman kita sebenarnya sama orang tua itu agak kurang pas. Tapi orang tua itu bisa ngelihat kita bahwa kita ini sebenarnya sopan ya. Dari senyumnya, dari membungkuknya. Cuman kurang serak dikit doang, tinggal diajarin dah kan gampang. Begitu begini bang, kalau salaman sama orang sini kan gitu kan. Itu gampang, tapi kalau nggak punya akhlak susah, keras, ribet. Nah begitu juga adab akhlak di dalam masjid, musola, sholat, ngaji, ada akhlaknya juga, ada adabnya juga ya. Seperti begini contohnya, kita misalkan sholatnya kita di tempat emang biasa orang jalan, biasa orang lewat. Sebenarnya secara hakikatnya, secara fikih, orang yang mau lewat itu berhak lewat tanpa harus dihalangi. Kenapa? Karena salah yang sholat, tempatnya jalan. Begitu juga kita sholat di tempat yang nggak ada batasnya nih, tempat los ya. Misalkan di teras masjid, artinya orang bisa saja lewat kan. Maka kita dianjurkan pakai sutroh kayu ya kan, atau tas, kita bawa tas, kita taruh depan kita, kita sujud ngadap dia supaya orang paham bahwa itu pembatas sholat. Seukuran kita sujud aja, jangan 2 meter panjangan ya, seukuran kita sujud. Nah begitu ada orang mau lewat, kita berhak begini ketika sholat itu. Nah kalau dia ngotot juga mau lewat, pukul gini, ya serius ya dalam sholat, tapi jangan begini, pukul niat namanya, pukulnya dek gitu, sekedar pas dia lewat pas ya. Tapi kalau kita nggak pakai sutra pembatas, orang lewat boleh, dan dia nggak berdosa yang lewat. Dan kita yang sholat jangan marah, lo sholat di jalanan, sholat di jalanan di tempat orang lewat dan tidak pakai sutra, tidak pakai pembatas ya. Nah pembatas itu bisa berbentuk begini, bisa juga ini sutra juga ya. Ukuran sejadah ini sutra namanya ya. Artinya pembatas ya. Jadi orang sholat kakinya di situ, sutrahnya kan batasnya ini nih. Nah kita diri di depannya dia boleh sini, kan seukuran sujudnya cuma di sini. Jadi yang dimaksud lewat di depan orang sholat itu lewat seukuran dia sujudnya. Kita lewat sini nyamping boleh. Adab ya, tata krama, cara ya. Liyasluha itu semua supaya orang yang menuntut ilmu tersebut dan orang yang mensucikan hati tersebut menjadi berhak, liyasluha, menjadi bagus, menjadi patut berhak. Bidzalika, dengan membersihkan diri tersebut. Untuk apa? Liqabulil ilmi, supaya menerima ilmu ya.
Orang yang hatinya lembut gampang menerima informasi. Tapi kalau yang hatinya susah, keras, sulit menerima informasi. Wa hifzihi, dan juga menghafal ilmu, wal ittila'i, dan mampu membaca, mampu menganalisa. Ittila diambil dari kata tala'a. Tala'a itu terbit. Sesuatu yang terpendam bisa dicari sama dia. Itu namanya ittila. Diambil dari kata terbit. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Saniyatil wada itu dari celah bukit. Dari celah bukit, karena ditunggu-tunggu belum datang-datang, nggak kelihatan. Karena Madinah itu bukit-bukit. Begitu datang, tala'al badru alaina, muncul dari balik bukit-bukit. Jadi ittila itu bisa membaca sesuatu yang tersimpan di balik ilmu. Ittila mampu memunculkan atau mampu membaca ala daqaiki ma'anihi, atas apa bacaannya itu? Daqaiki ma'anihi. Daqaik itu dalam, ma'anihi makna-makna ilmu. Jadi ada ilmu sekedar matan teori, ada dalamnya ilmu. Dan orang yang membersihkan hati bisa mengorek, bisa mendapatkan dalamnya makna-makna ilmu. Dalamnya makna-makna ilmu apa? Ya bukan cuma sekedar hafalan Quran, tapi bagaimana menjalankan isinya Quran. Bukan cuma sekedar hafal hadis, tapi juga mendalami, melaksanakan hafalannya tersebut. Bahkan di dalam kitab Ar-Rasulul Mu'allim, di dalam Ar-Rasulul Mu'allim wa asalibuhu fit ta'lim, bagaimana Rasulullah cara mengajar, itu disebutkan ada 40 metode. Makanya kitabnya bahasa Arabnya Ar-Rasulul Mu'allim. Rasul adalah seorang guru, Ar-Rasulul Mu'allim. Rasul sang guru. Wa asalibuhu fit ta'lim, dan bagaimana metode beliau mengajar. Diterjemahkan oleh bahasa Indonesia menjadi 40 metode Rasulullah mengajar. Itu kitab Abdul Fattah Abu Ghuddah. 40 tahun yang lalu meninggalnya. 40 atau 70 atau 80. Pokoknya masih baru. Nah, di dalam apa tadi? Bahasa apa tadi? Di dalam metode-metode tersebut, itu bagaimana Rasulullah itu memahamkan sahabat-sahabat. Itu dikatakan, kata Abu Bakar Siddiq, tidaklah kami para sahabat Rasulullah menghafal 10 ayat, kemudian besoknya lagi menambah 10 ayat, kecuali kami sudah melaksanakan 10-nya itu yang pertama. Jadi sahabat itu menambah hafalan 10 ayat lagi, sebelumnya sudah hafal 10. Syaratnya harus sudah melaksanakan yang hafalan 10 itu isinya. Makanya ada cerita Sunan Kudus kan gitu ya. Sunan kok ngajinya ini lagi aro'aita kok ini terus kan ya. Kata Sunan Kudus, udah melaksanakan belum? Udah ngamalin belum isinya itu? Sudah sayang kepada yatim belum? Sudah melaksanakan sholat dengan benar belum? Udah takut belum meninggalkan sholat? Kalau sudah begitu baru kita lanjut ngajinya lagi. Jadi ittila ala daqaiki ma'anihi, mampu membaca isi dalamnya makna-makna ilmu. Wal fahmi li ghawamidhi, wal fahmi, dan paham, li ghawamidhi, jeroan ilmu. Ini satu konotasi ya. Wal ittila ala daqaiki ma'anihi wal fahmi li ghawamidhi, ini satu muradif, satu sinonim ya. Tujuan menegaskan kata dengan sinonimnya biasanya bersifat taukid, penegasan ya. Jadi maknanya sama aja, wal fahmi, dan paham, jeroan ilmu, maknanya sama yang sebelum tadi ya. Maknanya apa sih? Kenapa dikatakan kayak gini? Betapa banyak orang faham ilmu itu hanya dari sisi teori, itu maksudnya. Kalau hatinya tidak bersih, maka dia sekedar hafal. Betapa banyak orang-orang tahfiz Quran, hafal Quran, hafiz. Betapa banyak orang-orang hafal hadis, tapi karena hatinya nggak bersih, maka dia nggak mendapatkan ghawamidih, dalamnya ilmu. Faham dari ilmu, inti dari ilmu yang Nabi bawa itu apa? Nggak ada lagi. Innama bu'itsu liutammima
makarimal, nggak ada lagi lah. Kalau dikatakan innama hanya saja berarti nggak ada lagi. Innama nggak ada lagi. Innama tidak ada lagi, hanya saja bu'istu aku diutus liutammima untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Akhlak-akhlak yang sudah baik. Jadi salah besar kalau dibilang Nabi kenapa diutus di Arab? Karena Arab tuh paling bejat. Salah. Arab itu akhlaknya sudah bagus, tapi Nabi sempurnakan. Liutammima supaya makarimal akhlak. Bukan bahasa hadisnya di situ bukan aku diutus untuk mengajarkan akhlak, bukan. Menyempurnakan makarimal berarti sebelumnya sudah ada makarimal akhlak. Tapi disempurnain sama Rasulullah. Nah, orang Arab dulu secara umum memang kasar, arogan, ya. Tapi mereka itu hebat di dalam persaudaraan, di dalam menjaga fanatisme suku. Ya walaupun fanatisme itu jelek, tapi dengan berkah fanatisme tersebut itu sangat menjaga perkawinan orang-orang Arab itu. Makanya ada beberapa suku, tapi ya dampaknya jelek juga. Artinya suku ini suku itu harus ada orang-orang yang muncul. Kalau ada di satu suku nggak ada tokoh yang muncul atau yang diagungkan, maka tokoh tersebut akhirnya jadi suku tersebut akhirnya jadi terpinggirkan, tersisihkan. Ya walaupun nggak bagus fanatisme suku, tapi itu cukup lumayan untuk zaman dulu fanatisme suku. Dengan berkah fanatisme suku, Rasulullah juga nggak langsung diperangin kan gitu kan. Bahkan disogok dulu, mau nggak Muhammad dikawinin 1000 wanita kan gitu. Mau nggak Muhammad kami jadikan raja, yang penting berhenti dakwah. Itu kan karena memandang suku, memandang masih saudara. Dan juga orang Arab punya yang disebut Darun Nadwah. Darun Nadwah itu seperti balai musyawarah, itu udah ada. Jadi akhlaknya itu udah bagus, bukan nggak bagus ya. Wal fahmi li ghawamidih. Nah itu pertama. Jadi hendaklah mensucikan hati. Sekarang kedua, asani yang kedua. Ay yuhsinan niyyata, hendaklah yuhsina dia membetulkan, membaguskan. An niyyata niat. Ya, niat belajarnya itu harus ada. Fi talabil ilmi, niat dalam apa? Fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Bi an yaqsida, dengan sekiranya dia memaksudkan, meniatkan. Niat sama qasad sama maknanya. Yaqsida memaksudkan, sama aja meniatkan. Niat di dalam definisi fikih apa? Qasdus syai' muqtaranan bi fi'lih. Udah tahu ya? Qasdus syai' muqtaranan bi fi'lih. Yang namanya niat itu memaksudkan berbuat sesuatu bareng sama pekerjaannya. Bareng sama pekerjaan. Makanya kalau ada saya niat aja dah puasanya kagak. Nggak dibilang puasa, baru niat doang. Dan niatnya dia juga bukan niat. Nggak dihitung niat. Kalau yang namanya niat ya harus sama pekerjaannya gitu. Nah begitu juga kita dalam wudu. Wudu kapan niatnya? Kapan niat wudu? Masuk anggota wajib. Di mana masuk anggota wajib? Di wajah sini, tempat tumbuhnya rambut nih. Dari mulai tempat tumbuhnya rambut, disitulah niat wudu. Ambil air, dalam hati nawaitul wudu'ah, kan gitu. Li raf'il hadasil asghar, fardhan lillahi ta'ala. Kalau belum punya wudu, fardhan ya. Atau gampangnya kalau nggak mau ribet, saya niat wudu, udah beres sudah. Tak gitu. Barang pas di wajah, bukan di sini. Kalau di sini sunnah nawaitul wudu'a, itu buat ngingetin. Tapi ulang lagi ketika basuh wajah. Namanya qasdus syai' muqtaranan bi fi'lih. Ya, itu dalam mazhab kita Syafi'i. Kalau dalam mazhab lain enggak. Mazhab Abu Hanifah ngambil air aja. Wudu ya wudu aja. Karena menurut mereka ya saya bergeraknya udah pergerakan wudu, ya masuk wudu udah gitu. Sholat ya takbir aja, Allahu Akbar. Ya saya lagi takbir, saya lagi sholat. Nggak perlu pakai usolli lagi gitu. Ya. Sepintas memang betul, mazhab Abu Hanifah ini betul. Secara zahir betul, emang benar kan? Ya saya di depan ya saya imam, di belakang ya saya makmum, benar kayak gitu. Benar, sebenarnya benar gitu.
Cuman pandangan Imam Syafi'i, betapa banyak orang sholat, orang wudhu, orang puasa, orang zakat, orang apa saja ibadah, ketika dia ibadah dia ngeblank, nggak sadar kalau dia ibadah. Sekarang kita takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, lagi sholat aja kita udah lalai. Nah kalau zohir sholatnya aja kita lalai, ditambah tidak niat, dua-duanya nggak dapat kan, batinnya nggak dapat, zohirnya nggak ada. Banyak nggak orang sholat takbir, Allahu Akbar, baru takbir pikirannya udah di HP, udah di kerjaan kan. Al-Fatihah, habis baca Fatihah nih, misalkan sholat zuhur ketinggalan lagi sendiri. Habis baca Fatihah masih mikir, tadi Fatihah udah baca belum? Sering nggak gitu? Habis ruku bangun, tadi udah ruku apa belum? Kan lucu. Sering nggak gitu? Sering pasti. Atau tahiyat pertama, tadi tahiyat saya udah belum ya? Ini rakaat keberapa nih sekarang? Nah tujuan daripada Imam Syafi'i menekankan niat supaya orang itu punya kesadaran bahwa lu lagi sholat, bukan lagi demo. Allahu Akbar kan sama aja yang di Monas, Allahu Akbar sama aja. Paham gak nih? Gitu maksudnya. Jadi boleh kita, bukan boleh, maksudnya gini, mazhab lain betul, benar juga, mazhab lain benar, tapi Imam Syafi'i penekanannya lebih hati-hati, lebih dapat penekanannya dan lebih relevan ya, lebih masuk. Bukan yang lain salah, bukan. Jadi bi an yaqsida, supaya ia memaksudkan, supaya ia meniatkan, sama tuh ya. Bihi, dengan menuntut ilmu tersebut, wajh Allah, yaitu wajh Allah ya, Allah Subhanahu wa taala. Azza wa Jal, jadi niatnya itu karena Allah. Wal amala bih, dan niat juga mengamalkan. Nah, kalau dapat ilmu niatnya apa? Ngamalin. Kalau nggak niat ngamalin, namanya pengen tahu doang. Saya ngaji pengen tahu doang dah. Jadi gara-gara pengen tahu doang jadi nggak istiqomah, jadi nggak punya tanggung jawab, nggak pengen tahu soalnya. Tapi kalau saya pengen tahu, habis itu saya mau ngamalin, kan kalau orang mau ngamalin berarti harus diingat, pulang ingat lagi supaya nggak lupa. Gimana caranya supaya nggak lupa? Bacaan wudhu, bacaan sholat, bacaan zikir, caranya gimana? Ya diamalin, kalau nggak diamalin pasti lupa kan gitu. Itu niat penting banget ya. Wa ihya asy-syari'ati, wa ihya'a, dan menghidupkan, wa ihya'a, dan menghidupkan asy-syari'ati, syariat, menghidupkan syariah. Kenapa bahasanya menghidupkan syariah? Karena syariah itu kalau tidak dihidupkan redup ya. Misalkan sholat tarawih maunya masing-masing aja, secara kasat mata di kampung tersebut nggak ada tarawih kan. Kita nih sholat tarawih masing-masing di rumah, ya semuanya sholat tarawih di rumah masing-masing. Tapi orang yang datang ke kampung kita ini nggak ada yang tarawih apa nih? Padahal kita lagi tarawih di rumah masing-masing. Itulah kenapa Umar bin Khattab akhirnya mengumpulkan jamaah satu masjid diimami oleh satu orang, biar syiar, biar hidup gitu. Tujuannya hidup. Wa ihya asy-syariati, dan supaya menghidupkan syariat. Wa tanwira qalbihi, wa tanwira, dan menyinari. Wa tanwira, dan menyinari. Nawwara yunawwiru tanwiran, farraha yufarrihu tafrihan, fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Tanwir, menerangi. Wa tanwira qalbihi, dan menerangi hatinya. Wa tahliyata batinih, wa tahliyah itu diambil dari kata hulun, manis. Wa tahliyah, dan memaniskan batin, menghiasi batin. Dan supaya menghiasi batin. Wa taqarruba minallahi ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah. Wa taqarruba mina bimana ilah, wa taqarruba ilallah, sama aja. Minallah ilallah sama. Wala yaqsida, dan juga tidak meniatkan. Kalau yang tadi disuruh, nah sekarang dilarang. Wala yaqsida, dan tidak meniatkan bihi, dengan ilmu tersebut apa? Al-aghrada, perhiasan ad-dunyawiyata, yang bersifat dunia. Lah tapi kan saya butuh HP, baju, kendaraan. Yang namanya penunjang ke akhirat bukan dihitung dunia. Penting dah.
Kalau dalam ilmu fikih gini, ma la yatawassalu illa bihil wajib fahuwa wajib. Atau dalam bahasa lain, ma la yasilul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nih, banyak yang nggak paham nih. Ini sikut. Mana batasnya sikut? Batas yang pastinya. Ada yang tahu nggak? Di sini apa tengahnya, pas sambungannya, apa setelahnya? Yakin? Tapi yang dibilang sikut yang mana? Semuanya kan? Jadi yang mana batasnya sikut nih? Yang pasti. Nah, oleh karena nggak ada ahli fikih yang memastikan batasnya sikut, apakah pertengahannya, sambungannya, awalnya apa akhirnya, maka di dalam mazhab Syafi'i wajib dilebihkan segini. Namanya wajib. Kenapa? Karena batasnya nggak jelas. Paham ya? Mata kaki, batasnya mana? Bawahnya, tengahnya, apa atasnya? Untuk yakin maka harus dilebihin segini. Ma la yasilul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang hal-hal yang wajib nggak bisa pasti kecuali dengan yang sunnah, maka yang sunnah hukumnya jadi melebihkan sunnah nggak? Melebihkan sejengkal atau setengah jengkal, sunnah nggak? Segini dah nih. Asalnya sunnah, tapi jadi wajib gara-gara apa? Gara-gara nggak pasti mana batas siku nih yang sebenarnya, mana batas mata kaki yang sebenarnya, nggak ada yang pasti. Wajah, batasnya wajah mana? Ini. Tapi di dalam mazhab kita dibasuhnya sampai sini. Unuk. Unuk apa? Iya, unuk. Unuk apa bahasa Arab itu? Ya kalau wudu sampai sini nggak nih? Sampai sini nggak? Jangan di sini doang nih. Ini kan batas wajah. Iya batas wajah, tapi nggak pasti mana nih sambungannya, atasnya apa setelahnya. Maka harus dilebihkan nih kalau wudu, dari atas rambutnya sampai sini tuh. Jadi jenggot itu otomatis kebasuh, ya tanpa perlu sunah-sunahan begitu kebasuh. Ya. Paham tuh ya? Jadi apa-apa yang hal-hal yang wajib, apa-apa hal-hal sunnah yang menyambung atau menyempurnakan hal yang wajib, maka hukumnya jadi wajib. Itu adanya di dalam mazhab Syafi'i. Hebat. Kalau fikih Syafi'i emang rumit. Tapi itulah kehati-hatian Imam Syafi'i, ya. Apa tadi kaidahnya? Ma la yasilul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya. Apa-apa yang hal-hal yang wajib tidak bisa sampai kecuali dengan dia, maka itu jadi wajib. Ngaji nggak punya motor, maka punya motor hukumnya jadi Wah, kalau gitu wajib kredit motor dong. Bukan, kiasin aja motor, sepeda, ya begitu dah, yang begitu-begitu. Ya. Apalagi sekarang udah ada roda dua, roda yang bisa meluncur. Saya punya skateboard, ya pakai skateboard, skuter pakai. Maksudnya sarana itu hukumnya jadi wajib. Kita sholat wajib nutup aurat, maka punya baju hukumnya jadi wajib. Nah, tujuan kita hidup dunia itu maksudnya gitu. Jadi apa-apa penunjang syariat yang barang bendanya dunia, tapi kalau niatnya penunjang akhirat, jatuhnya jadi akhirat. Ngerti nggak nih maksudnya? Artinya apa-apa yang kita pakai di dunia, nanti kita juga akan pakai di akhirat, dibawa. Makanya boleh tuh kita misalkan istri kan pakai emas, atau pakai anting atau pakai kalung. Udah biasa tuh, nggak pernah dicopot. Nanti dia mati, dibawa nggak apa-apa. Nggak dicopot nggak apa-apa perhiasannya. Ya. Kalau keluarganya ridho. Udah ini nggak ada yang perlu juga, ini lu udah kaya, udah biarin sama anting-antingnya kuburin, nggak apa-apa, nggak haram. Kayak orang Cina, enggak, apa yang biasa perhiasan dipakai, hukumnya boleh dipendem barang sama jasad. Buat nyogok malaikat bukan, emang. Maksudnya udah biasa dipakai. Artinya perhiasan itu udah biasa dibawa ibadah, udah nyatu sama dirinya sendiri. Bagaimana kalau gigi palsu, gigi emas? Dianjurkan dicopotin, dicopot, karena kalau gigi kan ya harganya lumayan, kedua juga buat apaan gigi kan, bukan perhiasan juga ya. Kadang-kadang orang nambal itu kan digaya-gayain, dikasih emas, tapi nggak dicopot boleh, nggak dicopot boleh kalau keluarganya ridho. Tapi kalau keluarganya berantem gara-gara itu, emas ambil, abangnya bilang jangan, adanya bilang ambil, maka wajib diambil karena masih diperlukan ya, bisa dijual kan lumayan.
Jadi paham tuh yang dimaksud dunia ya. Dunia itu adalah apa-apa yang tidak menjadi perantara kepada Allah. Udah itu beres. Kalau yang jadi perantara tidak dihitung dunia. Min tahsilir riyasati, salah satu contoh dunia itu apa? Min tahsilir riyasati, supaya sampai ar-riyasah, menjadi penguasa. Nuntut ilmu tujuannya biar bisa menguasai satu musola, satu masjid, satu RT, satu RW, atau mau jadi ulama besar, menguasai Jakarta misalkan ya. Atau nuntut ilmu dunia berpolitik misalkan, tujuannya supaya jadi penguasa. Ya udah jelas aja emang tujuan sekolahnya begitu, udah jadi penguasa jadi otoriter kan. Nah, niatnya dari awal udah salah, jelas. Tapi kalau dia niat politik, saya niat berpolitik niat sekolah politik supaya paham aja, nggak bodoh-bodoh amat kan gitu. Supaya niat saya ini membangun Indonesia, barangkali ya dengan wasilah saya ini kan teman-teman nanti nggak ada yang ngerti politik nanti dibegoin juga. Dengan saya mengerti politik maka saya bisa bermain di dalamnya itu. Bisa membantu teman-teman, membantu Islam atau itu lain lagi ceritanya. Jadi dari niat dari awal, dihitung dari niat. Innamal a'malu bin niat. Wal jahu min tahsilir riyasati wal jahi, dan juga jah, kedudukan, wal mali, dan harta, wa mabahatil aqrani, dan baha itu kebanggaan, ya. Wa mabahatil aqrani, dan menjadi kebanggaan di antara kawan-kawan, di antara teman-teman, biar merasa beda, biar merasa teman-teman kita kalah. Itu udah nggak bener niatnya ya. Wa ta'ziman nasi, dan niat ta'ziman nasi supaya diagungkan oleh manusia, pengagungkan dari manusia, lahu kepada dia ya. Wa nahwi zalika, atau yang seumpama dari itu ya. Itu bagian dari dunia ya. Karena memang dunia ini melekat sama hal-hal yang kayak gini ya. As-salisu yang ketiga, ayyubadira, hendaklah yubadira, dia bersungguh-sungguh, yubadira itu mensegerakan ya. Bersungguh-sungguh mensegerakan, maksudnya mumpung Pak, aji mumpung ya. Ayyubadira, hendaklah dia aji mumpung masih muda, mumpung masih segar gitu maksudnya, mumpung masih gagah, mumpung masih sempat. Bitahsilil ilmi, supaya menghasilkan ilmu, syababahu masa mudanya. Jadi mensegerakan menghasilkan ilmu pada masa muda, jangan udah tua baru ngaji, baru belajar ya. Nah kalau sudah muda udah ngaji, tuanya belajar enak, paham, oh dulu pernah belajar ini. Tapi kalau kita mudanya malas, udah tua ngaji, itu akan susah ya. Seperti melukis di atas air, susah ya. Tapi kalau yang udah pernah ngaji kan enak, paham, mengerti, dan juga ngamalinnya udah nggak rumit karena dasarnya udah tahu, udah ada. Maksudnya adalah supaya masa tua itu kita nih yang masih muda nggak menyesal. Bukan berarti yang udah tua belajar jadi percuma, bukan begitu maknanya. Tapi yang masih muda jangan sampai begitu sudah tua baru semangat belajar menyesal. Dulu masih muda, ada ilmu, ada majelis, saya nggak paham, nggak hadir, nggak sungguh-sungguh. Yubadira itu maknanya mensegerakan ya. Wa auqata umrihi, dan waktu umurnya. Dan waktu-waktu umurnya. Jadi pada masa muda dan waktu-waktu yang senggang pada masa umurnya. Wala yaghtarru, dan tidak tertipu, ghurur.
wala yaghtaru dan tidak tertipu bi khida'it taswifi, wala yaghtaru bi khida'it taswifi, wala yaghtaru dan tidak tertipu bi khida'it taswifi. Khida' itu tipu daya, khida' tipu daya. At taswifi apa taswif? Saufa. Saufa itu apa? Saufa. Kalla saufa ta'lamun. Saufa apa? Apa dah saufa? Nanti. Oh, antar aja dah. Bi khida'it taswifi, dengan tipu daya nanti. Tipu daya nanti maksud apa? Orang banyak nanti dah merasa akan sempat. Tertipu enggak? Tertipu. Begitu udah numpuk deadline baru puyeng, baru kejar-kejaran, berantakan, nggak fokus, buru-buru, jatuh, gusrak, gara-gara nggak siap-siap. Nah itu penting, makanya kalau kita sholat nih, ya sholat itu banyak tuh yang datang itu buru-buru sambil pakai baju gitu, sambil pakai baju kancing, ya. Datang ke mushola pakai baju, pakai peci, pakai sendal, terkesandung, jatuh, nyalain Allah dah, gara-gara sholat nih. Padahal dianjurkan kita tuh kalau kita mau sholat, kalau emang niat mau berjamaah, kalau sempat nih ya, bukan dalam hal ini. Ya walaupun kita juga kerja capek apa, tapi intinya nih jangan badan masih panas, masih bau, buru-buru ke masjid. Nggak usah, santai aja gitu. Jangan buru-buru. Terus kejar-kejaran, kayak dia paling benar sendiri harus jamaah. Nggak mati juga, nggak disambar petir juga. Ya, paham nggak? Yang dianjurkan buru-buru, dan ini juga bukan buru-buru dalam arti mencelakakan ya, buru-buru tuh dalam arti segera. Itu kalau kita yakin bakal ketinggalan rakaat terakhir, sholat isya, sholat maghrib, imamnya udah silent nih, udah nggak ada suaranya, berarti rakaat terakhir nih. Nah supaya dapat rukuknya imam, biar kehitung rakaat, kita buru-buru, tapi juga jangan gerasak-gerusuk, terjatuh ya. Jadi kalau masih azan, masih itu, makanya pelan-pelan wudu, ngademin dulu. Ya ngebul sebatang dulu nggak apa-apa lah. Pakai baju dari bawah nih, pakai baju dari bawah kancing ini. Ya, anjurkan dari bawah. Supaya apa? Supaya kita tuh teliti. Kalau dari bawah kan bawaannya santai. Kalau dari atas kan bawaannya cepat. Kalau dari bawah kan lambat. Udah pasti lambat kalau nggak biasa. Nah di situ kita dianjurkan supaya jantung kita tuh teratur, otak kita juga nggak. Jadi datang itu enggak napas sudah Allah capek banget kayaknya. Badan juga begitu, kalau belum mandi dulu. Kalau emang enggak mau mandi, ngadem dulu. Jangan selesai kerja mentang-mentang mau jamaah datang ya, ntar ganggu orang ya. Banyak hal ya, termasuk juga pakai sendal, membuang sendal, nyopotin sendal yang kemarin kita diajarin pas maulid. Banyak hal ya. Nah itu jangan buru-buru ya. Oleh karena kita supaya nggak buru-buru, makanya jangan nunda-nunda, kerjakan pelan-pelan gitu ya, nyicil, jadi enak, nggak berasa gitu. Wat takmil tuh amal tuh angan-angan ya. Jangan tertipu sama nunda-nunda dan angan-angan. Mudah-mudahan begini, mudah-mudahan begitu, kerja maka agak ya. Usaha kagak untuk meraih itu ya susah. Fa inna kulla sa'atin. Nah ini penting banget nih. Ini bagian ketiga paling penting. Ini bagian ketiga yang ditekankan oleh Habib Ali Al-Jufri, ulama Uni Emirat Arab, waktu di gedung PBNU. Fa inna kulla sa'atin, karena sesungguhnya setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Saat itu maknanya bisa detik, waktu, jam, luas maknanya saat. Tamurru berlalu. Min umrihi, dari umurnya ya. Karena setiap detik, setiap saat, setiap jam yang berlalu dari umurnya, la badalalaha, tidak akan tergantikan. Nah, itu. Tidak akan terulang, tidak akan terganti, wala iwada anha, dan juga tidak ada gantinya. Nah ini kayak gini lagi nih, kayak tadi yang di bawah tuh. Jadi muradif, namanya taukid ya. La badalalaha wala iwada anha, sama maknanya, enggak ada gantinya ya. Kalau badal apa mad badal? Kalau belajar tajwid mad badal tuh apa? Mad ganti kan gitu. Mad iwat ganti juga.
Cuman bedanya kalau badal tuh amanah yu'minu. Amanah, kenapa amanah? Karena asalnya amana. Amana yu'minu imanan. Jadi amana yu'minu imanan. Hamzahnya dibadal dengan alif, namanya mad badal. Ada lagi mad iwad. Apa mad iwad? Sawiyya, aitiyya, ya kan? Rajula. Bisa ada apa? Sawiyya asalnya sawiyan. Sawiyan karena tanwin, tapi tanwinnya fathah, maka harus dibaca panjang sawiyya, namanya mad mad iwad, adanya di akhir. Kalau mad badal itu amana yu'minu imanan. Makanya ada qiraat ya ayyuhallazina amanu allazina yu'minuna, itu namanya mad badal. La iwadha anha, enggak ada gantinya, maknanya sama. La badalaha wa la iwadha anha. Waktu yang berlalu enggak bakal terganti, enggak bakal terulang. Makanya jangan nanti. Ya. Wa in yaqta'a. Wa an ya. Wa an yaqta'a, dan hendaklah dia memutus. Wa an yaqta'a, dan hendaklah dia memutus ma qadara alaihi. Apa-apa yang dia sanggup. Ma qadara alaihi, apa-apa yang dia sanggup, hendaklah dia memutus sebisa mungkin, maksudnya begitu. Apa? Minal alaiqi syaghilati, minal alaiki, dari ikatan-ikatan. Halaik, alaqah, ta'liq. Kalau ada orang baiat tuh namanya ta'liq. Syahadat, isinya syahadat biasa. Minal alaiki, dari kaitan-kaitan, ikatan-ikatan asyaghilati, yang menyibukkan. Sebisa mungkin memutus dari perkara yang membelenggu, yang menyibukkan, yang kira-kira dengan kesibukan tersebut sudah di luar kebutuhan. Jangan dicari-cari lagi di luar kebutuhan. Yang bikin kita disibukkan diri itu karena kita awalnya nyari. Makanya bahasanya gini, alhaakum at-takasur. Perhatikan itu, alhaakum at-takasur. Allah nggak bilang kalian itu lalai, bukan. Alhaakum at-takasur. At-takasur pakainya doma, at-takasuru, jadi fa'il, jadi pelaku. Alhaakum, melalaikan kalian. At-takasuru, apa yang melalaikan kita? At-takasuru, memperbanyak takasur diambil dari kata kasir. Jadi begini, awalnya kita yang butuh urusan, awalnya kita yang bikin urusan, tapi begitu urusannya banyak, kita jadi dibudakin sama urusan, paham gak? Makanya kalimatnya alhaakum. Hebat gak itu Al-Quran? Jadi kesibukan itu jadi pelaku dan kita jadi korbannya. Aneh gak tuh? Kesibukan itu jadi pelaku, kita jadi korban. Alhaakum at-takasur, melalaikan kalian apa? At-takasur, memperbanyak urusan. Awalnya kita butuh urusan itu, gara-gara kebanyakan kitanya jadi budak. Makanya sekiranya rizki yang sudah darurat, yang sudah pasti kita udah dapat, maka kita jangan memperbanyak urusan yang bikin kita jadi terbelenggu. Obyekan yang nggak jelas jauhin. Lingkaran setan, bambu petung, batu akik, apalagi tokek, buntut dua. Yang begitu-gitu lingkaran setan. Kalaupun ada, ntar di sono ada lagi kolektornya, di sono ada lagi kolektornya. Kata kolektor yang eno ini asli, kata kolektor yang eno ini palsu, jadi bingung. Hasilnya belum, ngopinya udah jutaan. Hasilnya maka agak ngopinya jutaan. Enggak, begini, kalau itu kira-kira hasil ya boleh, tapi jangan sampai kita gara-gara begitu jadi banyak banget begadang begitu. Banyak begadang sama bini jadi berantem mulu, pulang malam hasil kagak, kopi 1 juta 2 juta. Sia-sia. Itu memang nyata, kelihatannya nyata, tapi begini, kita harus sadar kita nih siapa. Kita main ecek-ecek, kolektor yang mahal banyak.
Apalah artinya barang kita di mata mereka, dibayarin berapa? Kalaupun itu suruh ketemu di mall, suruh ketemu di, lah dia mainnya udah pakai mobil, kita pakai ojek, capek. Udah gitu dia transaksinya pakai sertifikat, pakai apa? Ada katanya Black Opal, tahu Black Opal nggak? Katanya, kok jadi ketawa deh geli banget. Katanya begini, Black Opal kalau ditaruh di baskom warna hijau isi air, ya itu jadi semuanya jadi hijau. Itu salah. Yang benar itu airnya warna merah, dikasih apa pewarna, dicelemin tuh Black Opal, airnya jadi putih. Itu yang asli. Ini yang cerita perguruan, satu perguruan ya. Di mana itu perguruan, di Depok atau di mana? Pernah ketemu tuh ya. Itu juga kata dia, bener kagak udah. Itu yang asli katanya Black Opal, jadi dia nyedot ya. Emang masih main gituan ya? Geli banget kayak. Boleh kalau itu hasil ya, kalau itu hasil boleh, tapi kita harus hitung-hitung pengeluaran berapa, pendapatan berapa. Banyak hal-hal yang inti yang kita lupakan, jadi hal-hal yang sunnah kita banyakin. Itu namanya mengaitkan diri, namanya lingkaran setan. Nggak salah kalau dibilang lingkaran setan, nggak ada habisnya ya. Wal awaiqil mani'ati, wal awaiq itu awaiq al mani'ah itu sama mananya. Awaiq segala sesuatu yang mencegah, al mani'ati yang menahan, sama ya. Awaiq diambil dari kata auqun, auqun maknanya man'un, sama satu kata ya. Jadi segala sesuatu yang mencegah, yang menghalangi ya. Antamamit talabi, dari apa? Dari sempurnanya mendapatkan ilmu. Harusnya dapatnya sempurna jadi setengah-setengah gara-gara ngajinya ngantuk, tidur, kebanyakan begadang. Wa bazlil ijtihadi, dan dari bazlil ijtihad, mengerahkan segenap kemampuan. Bazlul ijtihad, bazl itu mengerahkan, al ijtihad itu kesungguhan ya. Betapa banyak kita ngaji itu mau sungguh-sungguh tapi fisik udah nggak kuat, udah capek, pikiran udah capek. Nah, yang membuat yang kayak gitu-gitu tuh, yang buat capek katanya diputusin sebisa mungkin. Gitu. Jadi kalau ada simpenan, putusin yang satu. Ya. Yang banyak nelpon, manja, putusin. Yang beneran dikit, yang dibenerin. Gitu. Jangan semuanya pengen. Si Ano pengen. Ya. Yang bener yang mana nih kan gitu kan? Wa quwwatil jiddi, dan kuatnya al jidd, kesungguhan. Man jadda wajada, jadda jiddan. Wa quwwatil jiddi, dan kuatnya kesungguhan fit tahsil, di dalam menghasilkan ilmu. Jadi apa-apa yang mencegah, yang membelenggu dari sempurnanya mendapatkan ilmu, dari mengerahkan segenap kemampuan, dan dari kekuatan dalam kesungguhan itu dibikin lemah oleh hal-hal tersebut, maka hal itu harus putus ma qadara alaihi, apa yang dia sanggup semampunya tapi ya nggak dipaksa, enggak. Fa innaha, karena sesungguhnya itu semua, fa innaha, ha itu kembali ke itu semua, kullun ya. Innaha, jadi ha itu domirnya hiya, domir perempuan, tapi maknanya mereka semua ya. Kenapa pakai domir perempuan? Kullu jam'in muannasun, setiap yang main keroyokan bencong, setiap yang main keroyokan bencong. Begitu juga ilmu nahwu sama. Kalau sudah banyak maka domirnya perempuan. Karena banyak jadi domirnya cewek. Fa innaha qawati'u tariqit ta'allumi, karena itu semua, segala yang menyibukkan alhaakumut takasur itu pemutus jalan belajar, pemutus jalan belajar. Jadi supaya fokus, putusin tuh yang membelenggu semua. Nah, tumben ngaji lama nih. Nah, dikit lagi, satu lagi. Tanggung. Ar-rabi, yang keempat. Ayyaqna'ah. Nah, ini yang paling penting. Ayyaqna'ah, hendaklah dia qanaah.
Qanaah tahu ya? Merasa cukup. Minal quti, dari bahan pokok. Apa yang kita udah dapat nih, nasi, terigu, gula udah ada, kopi udah ada, udah cukup di situ. Jangan mengharapkan yang lebih. Kalau kita cari yang nggak ada habisnya, nggak sempat belajar. Wal libasi, dan pakaian udah punya 3 pasang, 4 pasang, 5 pasang. Nah, kalau kita mah mustahil 3 pasang, 10 malah, lebih malah. Itu aja masih kurang malah. Gua ngaji baju ini aja, beli lagi apa? Kata bininya, duitnya mana? Lah itu kemarin lu dapur lu tuh. Anak ini berantem kan. Enggak lah, dia merasa cukup. Nah, diganti kalau udah buluk, udah jelek, ganti. Lain kalau perempuan emang harus kita kasih 2 bulan sekali. Kalau pakaian berapa? 6 bulan. Minimal 6 bulan sekali harus belanja istri. Wah, kalau kita mah kagak daripada bazar. Kalau kita lebih kaya lagi gitu. Padahal standar di Sigotalik tuh habis nikah tuh. Iya, Bang Iki ya, baru kemarin baca kan? Jika suami saya 6 bulan lamanya. Nah, kita kagak ada bazar beli kurang kaya apaan? Masih ngomong miskin juga, masih demo juga kebangetan waktu. Demo turunkan harga HP-nya dari ini Apple yang baru. Ya, Ziplong Samsung. Tapi demo kan lucu betul. Apa yang harus di demo? Bima tayassara, apa-apa yang memudahkan dia. Pakaian-pakaian yang longgar, yang gampang dipakai, udah cukup itu. Enggak usah ribet-ribet gitu maksudnya. Fabis sabri, dan juga hendaklah bersabar. Ala adnal aishi, atas hidup yang sempit. Adna itu di bawah. Al aishi, hidup. Atas kehidupan yang apa adanya, hendaklah dia bersabar. Nah, ini yang susah ya. Yanalu si'atal ilmi, supaya apa? Supaya dia itu meraih luasnya ilmu. Ya. Artinya begini, boleh kita niat kaya dan untuk menjadi kaya boleh. Tapi jika kira-kira itu membuat kita jadi boros tenaga, boros pikiran, boros waktu, ya kita cukup di situ. Kecuali memang sudah tanggung jawab. Punya modal 15 juta bikin toko sembako, udah ada tanggung jawab namanya. Tapi jangan yang kagak-kagak dihitung-hitung. Supaya ilmunya luas, ya. Supaya pikirannya nggak banyak. Wa jam'a syamlil qalbi, ya. Wa jam'i karena fabis sabri, ada bi di depan. Fabis sabri wa jam'i, fabi jam'i sama wa bi jam'i. Wa jam'i syamlil qalbi, dan menguatkan jamak, menguatkan syamlil qalbi, apa-apa yang menghancurkan hati, ya, yang bikin jadi genggong, jadi buyar, jadi nggak fokus. Min mutafarriqatil amali, dari macam-macam angan-angan. Betapa banyak kita nih putus asa sebelum melakukan sesuatu. Kenapa? Karena dianganin dulu, belum dikerjain. Nah, itu maksudnya. Wa yatafajjaru fihi, jadi itu maksudnya tadi, supaya kita itu meraih luasnya ilmu dan bisa menguatkan hati yang hancur gitu maksudnya. Dengan sabar dari kehidupan yang sempit. Wa yatafajjaru fihi yanabiul hikami, wa yatafajjaru, dan memancar fihi, di dalam kesabaran tersebut, yanabiul hikami, mata air hikmah, ya. Kalau nggak sabar, mustahil kita punya hikmah, punya pemahaman dalam agama. Hikmah itu pemahaman, ya. Mampu memahami makna sholat, makna puasa, makna sabar, makna zikir, segala macam. Tapi kalau pikiran kita penuh dengan dunia, maka akan sulit memahami agama. Taunya ngeluh doang. Kenapa sih sholat subuh 2 rakaat? Kenapa sih sholat zuhur 4 rakaat?
nggak ada hikmahnya, nggak paham hikmah, nggak paham kejadian-kejadian. Ya wallahu alam bisawab. Tafadhal su'al. Man yas'al?